Hai guys, selamat datang di channel Reza Aprianto. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya, biar tidak ketinggalan pembahasan matematika lain. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Ya, di sini kita akan membahas pembuktian identitas trigonometrinya ya. Nah, secara umum ada 3 jenis identitas trigonometri dasar. Yang pertama adalah identitas kebalikan. Yang kedua adalah identitas rasio. Dan yang ketiga adalah identitas Pitagoras. Oke, kita masuk ke pembuktian yang pertama, identitas kebalikan. Ya, seperti yang kita tahu, sebelum kita membuktikan identitas kebalikan, kita lihat dulu ya perbandingan dasar di trigonometri. Yang pertama di sini ada segitiga siku-siku yang sudah diberi nilai masing-masing, yaitu X, Y, dan R ya. Di sisi bagian miringnya adalah R. Nah, perhatikan untuk sudut theta. Berarti kalau kita di sini ingin mengisi sin theta, maka sin theta, masih ingat ya, sin theta adalah depan miring ya. Berarti kita isi di sini depannya adalah Y, miringnya adalah R ya. Lalu cos ya, cos itu samping miring. Berarti sampingnya adalah X dan miringnya adalah R. Lalu tangannya adalah depan samping ya, depannya Y dan sampingnya adalah X. Berarti kita tulis Y per X. Oke, selanjutnya kita masuk ke kosekan theta. Ya, kosekan adalah miring per depan ya, miringnya adalah R, depannya adalah Y ya. Jadi sini kita tulis R per Y. Lalu untuk sekan itu adalah miring per samping ya. Miringnya adalah R dan sampingnya adalah X ya. Selanjutnya kotangan itu adalah samping per depan, sampingnya adalah X dan depannya adalah Y ya, jadi X per Y. Nah, maka dari sini kita bisa membuktikan secara langsung ya identitas kebalikan yang tadi kita lihat. Yang pertama adalah kosekan sama dengan 1 per sin ya. Bisa kita lihat di sini hubungannya. Sin theta adalah Y per R, sementara kosekan adalah R per Y. Ini jelas mereka saling berkebalikan ya. Yang kedua adalah sekan sama dengan 1 per cos. Kita lihat antara cos dengan sekan ya. Untuk cos theta adalah X per R, sementara sekan theta adalah R per X. Ini juga tampak terlihat mereka berdua saling berkebalikan ya. Lalu yang berikutnya adalah kotangan theta sama dengan 1 per tangan theta. Ya, kita lihat antara tangan dan kotangan. Mereka berdua juga ya, di sini ada tan Y per X dan kotangannya adalah X per Y. Mereka berdua juga saling berkebalikan. Jadi untuk identitas kebalikan ini sudah langsung terbukti dengan melihat perbandingan yang dasar seperti ini. Oke, identitas yang kedua yang akan kita buktikan adalah identitas rasio ya. Yang pertama, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Ya, ini kita akan buktikan. Kita lihat di sini pembuktiannya. Kita ambil ruas kanan ya. Jadi kita ambil satu ruas saja untuk pembuktian. Yang ruas kanan adalah sin theta dibagi cos theta. Seperti yang kita tahu sebelumnya di pembuktian yang tadi, bahwa sin theta adalah Y per R, sementara cos theta adalah X per R. Ya, kita lanjutkan untuk pembagiannya, kita jabarkan seperti ini. Y per R dibagi X per R. Ini hasilnya adalah Y per R dikali R per X ya. Jadi di sini bagi kita ubah jadi kali dan X per R-nya kita balik jadi R per X ya. Seperti itu. Nah, setelah kita balik sehingga di sini kita bisa bagi ya, R dibagi R habis sehingga hasil akhirnya adalah Y per X ya. Seperti yang kita tahu juga di perbandingan dasar yang sebelumnya, Y per X itu adalah tangen theta ya. Gitu. Nah, sehingga terbukti bahwa sin theta dibagi cos theta itu sama dengan tan theta. Jadi ini langsung terbukti ya untuk identitas rasio. Nah, yang kedua untuk identitas rasio ini ya yang akan kita buktikan adalah kotangan theta sama dengan cos theta dibagi sin theta. Ini sebetulnya bisa melakukan langkah yang ini sama, tinggal dibalik ya. Jadi cosnya di atas, sinnya di bawah ya, kita ambil ruas kanan juga ya, dan seterusnya mungkin bisa sendiri, atau juga kita bisa menggunakan dasar yang tadi bahwa kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Jadi yang identitas yang pertama tadi, identitas kebalikan, ini bisa kita gunakan untuk membuktikan ini ya. Nah, jadi ini bisa kalian buktikan secara mandiri ya, seperti itu. Oke, yang ketiga
untuk identitas trigonometri dasar, ini kita akan buktikan identitas Pitagoras ya. Untuk mengetahui identitas Pitagoras, kita kembali lagi ke segitiga yang tadi ya. Jadi di sini ada segitiga, sudutnya theta, di sini y, x, dan r ya. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan Pitagoras, ini kan segitiga siku-siku ya. Maka di sini berlaku x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Jadi ini adalah rumus Pitagoras yang berlaku di segitiga ini ya. Nah, selanjutnya yang akan dibuktikan itu kan yang pertama adalah cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1 ya. Gimana caranya bisa seperti itu? Mari kita lanjutkan rumus Pitagoras yang ini ya. Yang pertama, kita akan bagi dengan r kuadrat di semuanya ya. Jadi ini kita bagi dengan r kuadrat. Ini kita bagi dengan r kuadrat. Maka hasilnya adalah x kuadrat dibagi r kuadrat bisa kita tulis jadi x per r kuadrat. Ditambah y kuadrat dibagi r kuadrat bisa kita tulis y dibagi r kuadrat. Dan r kuadrat dibagi r kuadrat hasilnya adalah 1. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa x per r itu adalah perbandingan kosinus ya. Maka bisa kita tulis cos theta. Nah, karena dikuadratkan berarti kita bisa menuliskan cos kuadrat theta. Ya, selanjutnya y per r itu adalah sin theta. Karena ini juga dikuadratkan maka jadi sin kuadrat theta. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi ini terbukti langsung untuk identitas Pitagoras yang pertama ya. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Nah, identitas Pitagoras yang kedua yang akan kita buktikan adalah 1 ditambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat ya. Sama, kita mulai dari teorema Pitagoras yang ini ya. Nah, ini kalau tadi dibagi dengan r kuadrat, sekarang ini kita bagi dengan x kuadrat ya. Nah, sehingga ini jadi x kuadrat dibagi x kuadrat, ini jadi 1 ditambah y kuadrat dibagi x kuadrat, bisa kita tulis seperti ini, y per x kuadrat. Dan r kuadrat dibagi x kuadrat ini bisa kita tulis r per x kuadrat. Nah, mengacu ke perbandingan dasar trigonometri, ini kita lihat seperti ini. 1 kita tulis lagi, y per x itu adalah tangen ya. Jadi ini kita tulis tangen theta ya, karena dikuadratkan maka ini juga kita tulis tan kuadrat theta. Selanjutnya r per x itu adalah sekan theta. Berarti ini kita tulis sekan theta. Karena dikuadratkan kita tulis sekan kuadrat theta. Ya, jadi ini pembuktian untuk identitas Pitagoras yang kedua. Ya, jadi 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Ya, seperti itu. Oke, identitas Pitagoras yang ketiga yang akan kita bahas atau yang akan kita buktikan adalah kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan theta. Ya, mari kita lihat. Kita mulai lagi dari teorema Pitagoras ya. Nah, kalau tadi dibagi r kuadrat sudah, dibagi x kuadrat juga sudah, berarti kita akan bagi dengan y kuadrat ya. Sehingga x kuadrat dibagi y kuadrat bisa kita tulis x per y kuadrat ditambah y kuadrat dibagi y kuadrat adalah 1, r kuadrat dibagi y kuadrat bisa kita tulis r per y kuadrat. Nah, menurut perbandingan dasar trigonometri, maka x per y ini adalah perbandingan dari kotangen theta. Ya, karena di sini dikuadratkan, kita tulis kotangen kuadrat ditambah 1 sama dengan r per y kuadrat. R per y adalah kosekan. Ya, kita tulis kosekan theta dikuadratkan berarti kita tulis kosekan kuadrat. Sehingga terbukti kotangen kuadrat ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta ya. Jadi ketiga-tiganya identitas trigonometri untuk yang identitas Pitagoras ini sudah bisa kita buktikan ya. Seperti itu ya, gampang sekali. Nah, itu dia guys untuk pembuktian identitas dasar trigonometri. Nah, sebetulnya cara pembuktian yang tadi kita bahas itu sebenarnya bisa dijadikan referensi untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya yang bersifat lanjutan ya. Tapi pokoknya dasar-dasarnya tetap yang kita tadi bahas ya. Nah, untuk contoh soal-soal yang membahas tentang identitas trigonometri lanjutan, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke guys, itu aja
pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.